Universitas T-Kom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas T-Kom, kuliahnya menyenangkan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, ketemu lagi dengan saya untuk materi pada hari ini. Kita akan lanjutkan lagi pengantar teknologi informasi untuk pokok bahasan, yaitu mengenai hardware, ya, terutama adalah expansion slot, ya, dan storage, ya. Nah, di sini adalah lanjutan dari pertemuan yang lalu, yaitu mengenai perangkat keras, ya, atau hardware. Baik, kita akan mulai langsung saja materi kita. Kita masuk saja di unit system untuk perangkat keras yang ada di dalam sistem komputer, ya. Nah, jadi di sini kita nanti akan bahas yang pertama, yaitu mengenai expansion slot, ya. Nah, ini lanjutan dari pertemuan yang lalu. Kita sudah bahas tentang USB atau Universal Serial Bus, ya. Ini adalah standar yang digunakan untuk konektivitas, ya. Device-device yang ada di luar sistem komputer digunakan di dalam sistem komputer, ya. Ada yang versi 1.0, ada yang versi 2, ada yang versi 3, ya. Ada juga yang versi digunakan untuk smartphone, yaitu USB OTG, ya, atau on the go, ya. Nah, kemudian hari ini kita akan bahas tentang expansion slot, ya, di mana expansion slot ini adalah sebuah slot yang bisa digunakan untuk menambahkan device, ya, atau peripheral lain, ya, selain peripheral standar yang ada di sistem komputer, ya, dengan tujuan supaya sistem komputer bisa mendapatkan fitur-fitur baru, ya, sehingga bisa digunakan, ya, sesuai dengan kebutuhan bagi penggunanya. Ya, utamanya adalah fitur-fitur yang memang secara profesional mungkin itu dibutuhkan, ya, maka itu harus ditambahkan. Nah, sebelum masuk ke expansion slot, kita akan bahas terlebih dahulu port, ya. Nah, port ini adalah sebuah penghubung gitu, ya, antara device yang ada di luar komputer, ya, dengan sistem komputer, ya, supaya sistem komputer bisa mengenali, ya, user bisa menggunakan device atau peralatan tersebut, ya, atau peripheral tersebut, ya, di dalam sistem komputer yang digunakan oleh user, ya. Nah, yang pertama adalah FireWire. Nah, ini adalah sebuah port yang menggunakan kabel, ya. Nah, biasanya ini ditujukan untuk perangkat yang bekerja, ya, dengan banyak data, ya, atau data yang besar gitu, ya. Nah, biasanya ini dipakai, ya, untuk camcorder, ya. Camcorder ini seperti handycam, ya, video cam, ya, atau video kamera. Nah, ini di sana ada video, kemudian ada audio, ya. Nah, tentunya resolusi dari video-video yang mungkin sekarang ini sudah bisa sampai ke 8K, ya. Jadi ada yang mungkin HD, ya, high definition, kemudian ada yang ultra HD, kemudian ada yang full HD, ya. Lalu ada yang 4K, ya. Bahkan sekarang ini sudah mendukung 8K atau 8K, ya. Nah, selain itu juga FireWire digunakan untuk pemutar DVD, ya. Termasuk juga untuk disambungkan ke televisi, di mana data-data yang mengalir, yang ditransmisikan itu adalah biasanya data video atau data audio. Nah, kemudian FireWire ini punya kecepatan, ya, sampai 400 megabit per detik, ya. Jadi dalam 1 detik,
ya, FireWire ini bisa mentransfer data sejumlah 400 mega ya, jadi sangat besar ya. Tujuannya adalah supaya tidak ada jeda ya, atau menjaga frame rate ya dari video tersebut supaya tetap smooth untuk bisa diputar ya dan ditayangkan melalui media penampil video ya, misalnya LCD ya atau televisi dan lain sebagainya. Kemudian port yang kedua yaitu port MIDI ya. Nah, ini adalah port digital untuk alat musik gitu ya. Jadi sebuah penghubung gitu ya. Penghubung antara media alat musik yang ada di luar sistem komputer agar bisa diolah ya, datanya bisa ditransfer ke sistem komputer ya. Nah, sehingga di situ nanti ada beberapa channel biasanya ya. Jadi ada beberapa alat musik yang terhubung ya. Kemudian channel-channel dari setiap alat musik ini diatur sehingga nanti setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang berbeda ya melalui satu channel, kemudian direkam di dalam sistem komputer. Nah, sehingga MIDI ini ya bisa digunakan untuk misalnya membuat suara ya, merekam suara, mengedit dan menjalankan alat-alat musik ya. Jadi suara-suara yang dihasilkan dari alat musik itu. Kemudian port yang kedua adalah IRDA ya, atau sering disebut sebagai Infrared Data Association ya. Ini data inframerah ya. Jadi port inframerah ya, port yang digunakan untuk membuat koneksi tanpa kabel. Kalau FireWire dan MIDI itu biasanya menggunakan kabel, sementara IRDA ini sudah tidak menggunakan kabel ya. Namun IRDA ini sudah cukup lama ya teknologinya gitu ya, karena sudah ada Bluetooth, kemudian sudah ada Wi-Fi ya. Jadi IRDA ini mungkin sudah sedikit ditinggalkan ya, tapi ada beberapa perangkat seperti smartphone ya dan perangkat-perangkat tertentu memang masih menggunakan IRDA, terutama untuk mengontrol ya, misalnya AC ya, kulkas dan lain sebagainya ya. Kemudian berikutnya adalah Bluetooth ya. Nah, Bluetooth ini setelah IRDA ya, kemudian baru ada Bluetooth ya. Bluetooth ini juga termasuk penghubung ya, yang menghubungkan antara device ya ke sistem komputer ya, atau ke laptop ya misalnya. Nah, dia menggunakan gelombang radio namun jaraknya jarak pendek. Nah, namun lebih panjang dari IRDA tentunya ya. Jarak yang bisa di cover ya itu ada sekitar 30 kaki gitu ya. 30 kaki, jadi ya kira-kira antara 5 sampai 10 meter gitu ya. Jadi nggak lebih dari itu. Kalau lebih mungkin tidak cukup bagus ya transmisinya, sehingga dijaga supaya jaraknya tidak terlalu jauh atau melebihi 30 kaki gitu ya. Nah, Bluetooth ini menghubungkan komputer ya ke printer, ke keyboard, ke headset ya, bahkan sampai ke lemari es pun juga bisa dihubungkan dengan Bluetooth ya. Sehingga lemari es yang modern ya, lemari es yang teknologinya cukup bagus itu menggunakan Bluetooth ya, bisa dikontrol menggunakan remote ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bluetooth ini ya, ini sebenarnya diambil dari nama seorang raja yang namanya adalah Harald Bluetooth. Ini putra Gorm ya, yang menyatukan Norwegia dan Denmark. Jadi yang menyatukan dua negara yaitu Norwegia dan Denmark, yaitu Raja Harald Bluetooth. Maka diberi nama Bluetooth ya. Kemudian yang kelima adalah Ethernet ya. Ethernet ini adalah standar untuk menghubungkan semua perangkat di jaringan komputer ya. Ethernet ini sekarang sudah cukup cepat ya, sudah gigabit ya. Jadi sudah sampai 1000 megabit ya dalam sekali transaksi dalam per detik ya. Karena memang kecepatannya selalu bertambah gitu ya. Dari waktu ke waktu, dari yang 100 mega, 10, 100, kemudian sampai 1000 ya, atau 1 giga ya. Maka istilahnya adalah gigabit ya. Nah, Ethernet ini biasanya digunakan untuk local area network ya. Jadi terhubung dengan kabel LC45, kemudian ada konektor UTP atau Unshielded Twisted Pair ya. Itu dipakai untuk menghubungkan ke card network ya, atau ke card jaringan. Ya, jadi biasanya di dalam sistem komputer itu ada card network atau card jaringan yang digunakan untuk apa? Untuk mentransmisikan data ya. Oke, kemudian kita lihat berikutnya adalah expansion slot ya. Jadi expansion slot ini adalah slot khusus ya. Dia bentuknya
biasanya warnanya hitam atau coklat ya, atau warnanya biru ya. Untuk yang versi terbaru ini warnanya cenderungnya adalah warna kebiru dan hitam ya. Nah, expansion slot ini bentuknya kotak gitu ya. Kemudian di kotak itu di tengahnya ya ada semacam tempat ya untuk bisa memasangkan card ya, atau bisa disebut PCB ya. Nah, kemudian card itu dipasangkan di sana, di slot itu. Nah, card itu punya fungsi tertentu. Nah, jadi sehingga nanti sistem komputer seakan-akan akan ditambahkan fitur baru dengan adanya card tersebut yang terpasang. Nah, ini yang kita sebut sebagai expansion card ya. Kemudian slotnya itu yang ada di tengah itu, yang ada konektor warna orange di situ. Nah, konektor itu yang nanti akan menghubungkan dengan card tersebut ya, dan bisa digunakan untuk menambah fitur baru dari sistem komputer. Nah, tipe dari card atau boardnya ini ya ada berbagai macam ya. Ada accelerated board ya, jadi card ini dipakai untuk meningkatkan pemrosesan ya. Ini sering disebut sebagai turbo board ya, atau upgrade board ya. Lalu bisa digunakan untuk case card ya, untuk meningkatkan performa disk ya. Kemudian coprocessor board ya. Nah, ini biasanya spesial untuk pemrosesan untuk meningkatkan speed ya dari sistem komputer ya. Kemudian ada disk controller card ya. Ini memungkinkan untuk bisa menambahkan disk drive ya, baru di sistem komputer ya. Kalau di mainboard tuh biasanya hanya ada 4 ya. Ada yang primary, kemudian slave ya, kemudian ada secondary, kemudian slave ya. Nah, kalau itu dirasa kurang ya, mungkin ada media penyimpanan yang ditambahkan lagi. Nah, maka kita perlu di situ disk controller ya. Jadi card yang digunakan untuk mengontrol hard disk. Lalu ada emulator board, ada fax modem untuk layanan pengiriman fax dan modem untuk internet ya. Yang paling banyak adalah untuk grafik ya, atau video yang sering disebut sebagai adapter board ya, graphic adapter board ya. Nah, sekarang ini teknologi grafik ya, tentunya karena untuk mendukung pemrosesan yang cepat rendering ya, kemudian untuk games ya, untuk permainan dengan teknologi yang terbaru ya, misalnya supaya gambarnya lebih jelas ya, kemudian pergerakan dari ininya lebih smooth ya, maka diperlukan istilahnya adalah frame rate ya. Jadi kalau frame rate-nya bagus ya, di atas 60 ya, mungkin di atas 100 ya, itu sudah terlihat visualisasi dari permainan game itu terasa sangat nyaman ya untuk dimainkan gitu ya. Nah, selain untuk grafik juga dipakai untuk memori ya, memory expansion board ya. Itu biasanya dipakai untuk RAM, random access memory ya, kita bisa nambahkan di situ. Asalkan expansion slot dari mainboardnya masih kosong ya. Nah, biasanya ada dua RAM, ada yang cuma satu mungkin ya, dan paling standar adalah 2 dan 4 ya. Nah, jadi kalau masih ada yang kosong slotnya, tentu kita bisa menambahkan memori upgradable ya, kita istilahnya upgradable ya, bisa di-upgrade sampai kebutuhan memori tertentu yang disupport oleh mainboard tersebut ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini yang teknologi lama itu digunakan untuk sound ya. Nah, sekarang ini komputer-komputer sudah ada soundnya, sudah integrated ya, sudah on board, sudah terpasang langsung di dalam mainboard sehingga tinggal langsung bisa digunakan ya. Nah, kalau zaman dulu belum ada ya, jadi mainboard yang lama itu perlu adanya soundboard ini. Nah, kemudian expansion slot ini ada beberapa jenis ya. Yang sekarang ini mungkin lebih banyak PCI standar yang digunakan ya, atau PCI Express ya. Nah, ada yang berbentuk PCI ya. Nah, PCI ini digunakan untuk interkoneksi komponen dengan peripheral ya. Jadi komponen-komponen peripheral yang ditambahkan ya, itu akan dipasang di expansion slot PCI ini ya. Nah, PCI ini termasuk koneksi paralel yang kecepatannya cukup tinggi ya, lebar jalur datanya itu antara 32 atau 64 bit ya. Nah, biasanya dipakai untuk sound card tadi ya, kartu suara, untuk modem, untuk kartu jaringan yang kecepatannya tinggi sampai gigabit ya. Bahkan sekarang ini sudah ada versi yang lebih baru ya, yaitu PCI Express. Ada PCI Express 1K
kali, ya 2 kali, ya ini seri yang pertama, yang kedua, keempat, ke-8, 16 sampai dengan yang 32. Nah, untuk PCI Express yang versi 1 itu kecepatan transfer datanya 250 megabit per second ya. Yang kedua itu biasa 2 kali ya, 500 megabit per second. Kemudian yang keempat ya, seri yang keempat itu sampai 2000 megabit per second dan seterusnya ya, sampai yang 32 ya. Nah, ini kecepatannya bisa sampai 8000 megabit per second ya. Kemudian ada bus untuk extend slotnya menggunakan AGP ya, AGP bus ya. Bus itu kalau diartikan ya jalur gitu ya. Jadi jalur AGP ya. Nah, AGP ini adalah port grafik yang dipercepat ya dibandingkan dengan PCI Express ya. Nah, ini sebenarnya kalau PCI Express ini lebih cepat ya dibandingkan dengan AGP karena teknologi AGP ini sudah mulai ditinggalkan ya di mainboard. Warnanya coklat biasanya expansion slotnya. Nah, itu sekarang sudah diganti dengan PCI Express ya. Kecepatannya dia lebih cepat dari PCI yang standar ya. Dan bisa dipakai untuk grafis video dan 3D ya. Jadi AGP ini dulu digunakan untuk itu. Nah, sekarang ini sudah menggunakan PCI Express yang seri keempat ya, PCI Express yang keempat. Ini yang dipakai untuk RTX ya. RTX 3080 dari Nvidia. Nah, itu sudah yang terbaru itu ya. Kalau Anda upgrade ke sana ya, harganya ya masih sangat mahal ya, di atas 10 juta saya kira. Nah, itu biasanya digunakan untuk komputer gamer ya, atau komputer yang digunakan untuk bermain game. Kemudian secondary storage ya. Secondary storage ini ada beberapa, ada floppy dan zip, kemudian ada hard disk, lalu ada optical disk, ada magnetic tape, ada smart card, ada flash memory, dan ada online secondary storage ya. Untuk floppy dan zip disk ya, ini sudah cukup lama teknologinya ya. Namanya floppy yang bisa menyimpan 1,44 MB saja ya. Itu ukurannya 3,5 inci ya, dan kapasitasnya sangat kecil gitu ya. Atau ada yang ukurannya lebih besar ya, 5/4 ya, itu sering disebut sebagai disket ya. Disket atau floppy ya. Nah, yang kedua ada disk zip ya. Nah, disk zip ini lebih besar ya, bisa menyimpan data sampai 100 megabyte ya, 250 megabyte, kemudian 750 megabyte. Nah, lalu ada hard disk. Nah, ini yang standar digunakan sekarang. Mungkin saat ini sudah banyak yang beralih ke SSD ya. Bahkan sudah ke seri yang M2 ya. Kemudian seri yang NVMe. Ya, ini yang teknologi baru yang sekarang banyak digunakan karena kecepatannya bukan main ya, 10 kali lebih cepat daripada hard disk ya. Nah, hard disk ini terbuat dari bahan logam yang tipis ya, dilapisi dengan substrate khusus yang mengandung magnet ya. Nah, magnet ini yang nanti digunakan untuk menyimpan data ya. Jadi data-data tersimpan di dalam satu bagian yang magnetis gitu ya di situ. Nah, nanti akan bisa dibaca lagi oleh head ya, bagian head dari hard disk yang tingginya tidak kurang dari 0,0001 inci ya, jadi sangat dekat sekali ya. Nah, di sini biasanya memiliki dua sisi ya, jadi piringannya dibaca ya dari sisi atas maupun dari sisi bawah ya. Nah, media storage yang lain selain hard disk ada optical disk ya, ini bentuknya CD atau DVD ya, compact disk ya. Nah, ini biasanya bisa dipasang, bisa dilepas. Namun bentuknya nanti ada berbagai macam ya, yang hanya read only atau bisa ditulis juga. Kemudian yang keempat ada magnetic tape. Ya, ini terbuat dari pita plastik tipis yang dilapisi dengan zat yang mengandung magnet. Ya. Lalu ada smart card. Ini seperti kartu kredit ya. Tetapi di dalamnya ternyata ada microprosesor dan chip memori yang bisa menyimpan data. Ini adalah smart card. Kemudian ada flash memory. Flash memory ini adalah memori yang isinya itu dipertahankan ya, jadi tidak mudah hilang. Isi yang ada di dalam flash memory ini ya, dan tidak ada bagian yang bergerak di sana ya, seperti hanya hard disk, kemudian floppy. Di situ ada bagian yang harus digerakkan ya, diputar untuk bisa dibaca. Nah, namun di flash memory ini tidak perlu ya, seperti flash disk ya. Nah, ini flash disk ini kan kalau kita pasang ya, ini sebenarnya ada chip di situ ya, chip yang bisa dibaca, bisa ditulis ya, EEPROM ya.
erasable and programmable read-only memory. Jadi bukan EEPROM tapi EEPROM ya. Nah, ini adalah flash memory yang sekarang ini sudah banyak digunakan ya, kapasitasnya semakin lama semakin meningkat. Kemudian yang ketujuh adalah online secondary storage ya. Online secondary storage ini memungkinkan Anda untuk menyimpan data di server dari vendor secara online. Ya, kalau sekarang ini ya mungkin kita banyak rasakan ya fasilitas dari Google Drive ya. Kemudian ada Dropbox ya, kemudian ada Mega NZ ya, terus kemudian ada lagi apa ya? Forshare ya. Nah, itu 4 itu sering banyak kita gunakan ya untuk menyimpan data secara cloud ya. Kita simpan data itu secara online ya. Nah, oke, kita sekarang lihat floppy secara lebih detail dan zip disk secara lebih detail ya. Disket ini bahannya plastik mylar namanya, yang rata ya tentunya, dan dia berada di dalam kotak plastik juga yang lebih tebal tentunya, 3,5 in. Dia bisa menyimpan sekitar 1,4 mega saja. Ada pelindung untuk baca tulis ya. Jadi ketika dimasukkan ke drive-nya, ke drive disketnya ini, ya, maka pelindungnya ini akan membuka. Nah, nanti akan terlihat di situ ya, lapisan plastik mylar tadi itu yang bisa dibaca, bisa ditulis ya. Nah, untuk menyimpan data akan direkam ya di dalam track ya. Di situ nanti akan dibuat sebuah track. Jadi headnya yang ada di drive-nya itu akan membaca ya bahan plastik tadi itu ya, dengan cara bahan tadi itu diputar gitu ya. Nah, sehingga terbentuk sebuah track ya, seperti track balapan gitu ya, akan memutar gitu ya, akan kembali di titik yang sama gitu ya. Nah, itu isinya adalah pita perekam konsentris ya. Kemudian pemformatan untuk memecah track akan dibagi lagi menjadi sektor ya. Jadi sebelum digunakan diformat dulu gitu ya. Nah, format ini sebenarnya untuk membagi menjadi sektor-sektor yang lebih kecil ya. Kemudian ada bagian head. Nah, ini bagian head ini yang digunakan untuk baca tulis ya, untuk mentransfer data antara komputer dan disk ya. Nah, disket ini sudah cukup lama ya. Mungkin nanti Anda bisa lihat ya di Google seperti apa bentuk disket, 3,5 maupun yang 5/4 ya. Nah, kemudian untuk yang zip disk, zip disk ini ada lapisan magnetis yang sama tetapi kualitasnya lebih tinggi. Dia bisa menyimpan 100 megabyte, 250 sampai 750 megabyte. Nah, mungkin sekarang ini sudah ada teknologi yang terbaru sudah menyimpan giga ya, dalam satuan giga. Nah, untuk zip disk ini tentu membutuhkan drive khusus, yaitu drive zip namanya ya, dan tidak bisa digunakan untuk floppy ya. Kemudian dia digunakan juga untuk menyimpan file yang lebih besar dibandingkan disket. Karena kapasitas disket kecil, maka zip disk ini bisa digunakan untuk menyimpan data yang lebih besar ya. Kalau sekarang ini mungkin lebih mudah digunakan yang model USB ya, flash disk tadi ya, flash memory ya, kita bisa pasang, kita bisa ambil lagi ya, kemudian kita bisa pindahkan ya di komputer lain datanya dengan lebih mudah ya dibandingkan dengan zip disk ini ya. Dan zip disk ini bisa aus ya, bisa rusak juga karena seringnya dipakai gitu ya, atau lama dipakai, lama-lama akan aus ya piringan magnetisnya. Nah, kemudian untuk hard disk ini bahannya sebenarnya adalah plat logam ya, atau bisa juga kaca atau keramik yang tipis, kaku, yang ditutupi dengan zat yang memungkinkan data itu bisa disimpan dalam bentuk bintik magnet ya, bintik yang bermagnet gitu ya. Jadi titik-titik kecil, titik-titik itu adalah titik-titik yang mempunyai daya magnet gitu ya. Nah, semakin besar atau semakin banyak piringan akan semakin tinggi kapasitas dari drive-nya. Dia bisa menyimpan data dalam bentuk track, kemudian dibagi lagi menjadi sektor dibagi lagi menjadi cluster ya. Nah, kemudian untuk bisa menggunakan tentu harus diformat dulu ya. Kita bisa memformat dulu hard disknya untuk menghasilkan FAT ya, atau File Allocation Table ya. Jadi file allocation table ini yang digunakan untuk memetakan ya cluster-cluster atau inode-inode yang ada di dalam sebuah sektor. Nah, sektor berada di dalam track ya. Nah, untuk file sistemnya yang digunakan ya, jadi ada format-format khusus yang digunakan untuk menyimpan data tersebut ya. Ada yang menggunakan FAT, File Allocation Table ya, VFAT, FAT32, FAT16 ya, itu yang digunakan. Atau ada yang menggunakan NTFS ya. Jadi NTFS ini adalah Network File System. Jadi
sistem yang digunakan untuk penyimpanan data secara lebih aman, karena di NTFS ini ada security-nya ya, ada privilege-nya. Jadi apabila satu file atau folder disimpan di sana, kalau itu bukan privilege untuk user yang sedang login saat itu, maka file dan folder itu tidak bisa dibaca. Kenapa demikian? Ya karena memang sudah diatur formatnya ya dengan teknologi NTFS ini gitu ya. Nah, ini biasanya ada di Windows. Nah, sementara kalau yang di Unix atau di Linux itu menggunakan HFS ya, atau Extended 2. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk partisi-partisi yang ada di sistem operasi Unix ya, atau di sistem operasi Linux ya. Nah, di dalam hard disk itu ada sebuah drive head ya. Nah, drive head ini dia berada di ketinggian 0,0001 inch ya, dengan piringan dari hard disk tersebut ya, sehingga ada kemungkinan head ini ya akan menumbuk atau akan menabrak ke piringan hard disk ya. Nah, ini biasanya kalau ada getaran ya, atau ada goncangan gitu ya, biasanya hard disk yang sedang menyala kemudian ada goncangan, nah head ini bisa menyentuh lapisan dari hard disk dan akan bisa menyebabkan bad sector. Nah, bad sector ini biasanya nanti sektor sudah tidak bisa dibaca lagi ya, sektornya sudah error. Yang paling parah ya, hard disknya sudah tidak bisa menyala lagi gitu ya, maka harus diganti hard disknya ya. Nah, maka di situ pentingnya kita mencadangkan data ya. Jadi kita menggunakan hard disk sudah cukup lama ya, kita sudah merasakan bertambah lambat ya sistemnya, kemudian pembacaan datanya itu kok tambah sulit ya. Nah, ini ada kemungkinan mungkin hard disk akan mengalami kerusakan. Nah, maka kita harus selalu mencadangkan data-data yang penting ya. Nah, kalau dilihat dari jenis hard disk itu ada external hard disk, ada removable hard disk ya. External hard disk ini adalah disk drive yang berdiri sendiri. Removable ini bisa dimasukkan di dalam drive, bisa kita ambil lagi gitu ya, seperti di cartridge seperti itu ya. Tapi bukan cartridge printer ya, tapi ini cartridge yang dipakai untuk memasang hard disk ya. Kalau di printer kan ada cartridge printer yang dipakai untuk memasang tonernya ya, atau dipasang tintanya di situ ya, cartridge tinta printernya ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari pengendali hard disk ya, ada IDE, ada SCSI, ada fiber channel ya. Nah, untuk IDE ini adalah sebuah controller ya, controller hard disk yang disebut dengan peningkatan elektronik drive terpadu gitu ya, itu istilahnya IDE dalam bahasa Indonesia. Nah, dia mendukung hingga sekitar 4 disk ya, jadi ada 4 hard disk yang bisa dipasang. Nah, maksimal 137 GB per disk, jadi ya gimana, kecil ya. Nah, biasanya kalau kita beli hard disk ini kan sekarang ini mungkin di atas 160 ya, 160, kemudian ada 250 GB ya, ada 500 GB ya, kemudian yang sampai 1 tera, 2 tera, bahkan sekarang 4 tera ya, atau 8 tera ya. Dia sudah ada. Nah, maka di sini pengendali hard disk IDE ini terbatas ya, supaya bisa lebih besar lagi. Yang teknologi sekarang ini sudah sampai terabyte, yaitu menggunakan standar SATA ya. Kemudian ada fast ATA, kemudian ada ultra ATA, kemudian ada ATA 2 dan ATA yang paling lama ya. Nah, selain IDE ada pengendali hard disk SCSI ya, atau SCSI. Ini lebih cepat ya dari pengontrol IDE ya, dari pengendali yang menggunakan IDE. Nah, jadi di sini biasanya SCSI ini dipakai untuk server ya. Jadi ada beberapa hard disk yang dipasang dengan logic satu hard disk seakan-akan. Jadi ada 4 hard disk dipasang dengan port SCSI di sini ya, dengan controller SCSI, maka 4 hard disk ini seperti satu hard disk. Logikanya seperti itu, logiknya seperti itu. Jadi kalau satu hard disk diambil, data yang tersimpan ya tidak akan hilang ya, karena data itu ada di hard disk yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah yang fiber channel ya. Fiber channel ini biasanya digunakan di server yang besar ya. Dia lebih cepat, lebih mahal ya dibandingkan dengan SCSI ya. Jadi server-server yang besar sekali yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar ya, di perbankan dan sebagainya, itu biasanya menggunakan fiber channel. Kemudian media penyimpanan disk yang lain ya, ada CD dan DVD.
Nah, ini kita sering sebut dengan disk optical ya. Jadi optical disk gitu ya. Nah, biasanya data ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser ya. Jadi tidak menggunakan head. Kalau hard disk tadi menggunakan head ya. Kalau CD ini menggunakan sinar laser. Jadi ada CD-ROM ya di sana. CD yang sebuah perangkat ROM yang dipakai untuk membaca CD ya. Nah, CD ini juga bermacam-macam. Ada CDR ya. CDR ini bisa digunakan untuk merekam hanya sekali saja. Jadi ketika sudah ditulis sekali, tidak bisa dihapus, tidak bisa diganti dengan data yang lain ya. Jadi hanya bisa dibaca setelah satu kali penulisan. Jadi penulisan berikutnya udah nggak bisa ya. Kemudian CDRW ini adalah disk optik yang bisa dihapus, yang bisa dipakai untuk merekam kembali ya. Kemudian bisa dihapus lagi berulang-ulang ya. Jadi CDRW ini punya kelebihan. Kalau Anda menghendaki disimpan di CDRW ya. Nah, ini perangkatnya ya. Jadi perangkatnya yang dipakai untuk menulis dan membaca CD gitu ya. Nah, maka gunakanlah CDRW. Jadi jangan gunakan hanya CDR. Nah, maka harus dicek ya nanti ketika Anda membeli sebuah CD ya, apakah itu CDR biasa atau CDRW. Nah, kemudian kepingannya ya, kepingannya adalah DVD ya. Nah, ini disk juga ya, bentuknya tapi CD ya. Bahannya ya bahan plastik khusus ya. Nah, dia bisa menyimpan sampai 4,7 ya gigabyte atau lebih ya. Nah, untuk yang versi Blu-ray itu bisa menyimpan sampai sekitar 8 GB ya. Nah, untuk yang DVD-R ya, itu hanya bisa digunakan untuk merekam sekali dan dia hanya dipasang di CDR yang di atas tadi ya, CD-ROM yang CDR. Sementara untuk yang CDRW, di sana ada beberapa jenis CD yang bisa dipasang ya, atau DVD yang bisa dipasang, yaitu DVD-RW, DVD-RAM, DVD plus RW, dan DVD biasa. Nah, itu yang hanya bisa digunakan sekali saja. Nah, itu bisa dibaca di CD-ROM, yaitu CD-RW. Nah, kemudian untuk magnetic tape ya. Magnetic tape ini adalah pita plastik tipis yang dilapisi dengan zat yang bisa dimagnetisasi ya. Jadi, dia bisa menyimpan data 200 GB dan lebih tinggi ya, dengan menggunakan bagian-bagian magnetisnya ini ya. Nah, dia bisa digunakan dalam bentuk cartridge tape. Ya, ini bentuknya adalah cartridge tape ya. Jadi seperti seperti ini kaset tape yang lama itu ya. Jadi dia menggunakan pita ya, pita plastik yang tipis yang warnanya coklat itu ya. Nah, ini juga masih populer ya untuk pencadangan kapasitas yang besar-besar ya. Namun jangan sampai didekatkan ya dengan magnet karena akan bisa menghilangkan atau menghapus datanya ya. Nah, ini untuk itu. Nah, kemudian ada smart card ya. Smart card ini menyerupai kartu kredit tetapi berisi mikroprosesor dan chip memori ya. Dia bisa menyimpan lebih banyak informasi dibandingkan dengan kartu kredit strip magnetik yang standarnya hanya 8 sampai 40 MB data. Nah, ada yang ultra card ya, ultra card ya. Nah, ultra card ini menggunakan SIM magnetik yang menarik keluar dari kartu untuk dibaca, kemudian menarik kembali ke drive. Nah, ini kapasitasnya besar ya untuk yang ultra card ini, yaitu 2 GB penyimpanan. Kemudian ada kontak smart card ya. Kontak smart card ini harus digesek ya melalui pembaca kartu yang biasa kita gunakan saat ini, yaitu kartu debit ya, kartu kredit itu ya, itu menggunakan kontak smart card. Dan dia juga bisa aus ya, karena sering digunakan ya. Jadi kalau ini sering digunakan ya, ada kemungkinan akan aus, maka kita harus mengganti kontak smart card ini ya ke pihak penyedia layanannya ya, misalnya adalah pihak bank. Kemudian ada kartu pintar tanpa kontak ya, ini biasanya hanya dipegang saja di depan laser yang berdaya rendah ya, maka kartu ini bisa dibaca isinya. Nah, kalau sekarang ini perkembangannya sudah sampai RFID ya. Kemudian ada NFC ya, Near Field Communication ya. Jadi kalau kita mau membaca isinya, cukup kita dekatkan NFC-nya ya ke kartu tersebut ya. Nah, ini teknologi ini sekarang ada di smartphone ya, di smartphone tertentu ya. Biasanya yang Sony ya, atau merek Samsung ya. Atau yang sekarang ini yang terbaru ya, Redmi ya. Nah, Redmi Poco Phone ya, Poco Phone X. Nah, ini sudah
sudah bisa membaca kartu pintar ya. Jadi kalau kita punya e-money yang kita simpan di dalam kartu pintar, kita bisa baca berapa saldonya ya menggunakan Near Field Communication ini ya. Kemudian flash memory. Flash memory ini memori yang tidak mudah hilang ya, karena kita simpan di flash disk ya. Jadi seperti apa namanya ya, dia menggunakan sebuah chip ya, chip seperti RAM gitu ya, tetapi dia bisa menyimpan data ya. Sifat elektroniknya juga bisa aus tentunya. Ada berbagai macam ya, ada kartu memori flash, ada stick memory flash, ada drive memory flash ya. Nah, kalau kartu memori flash ini biasanya kita masukkan di kamera ya, kemudian di komputer genggam ya, di tablet, kemudian di smartphone ya. Untuk yang stick memory flash ini biasanya dihubungkan ke port memori stick yang ada di laptop ya. Nah, kita bisa pasang di situ. Kemudian ada yang drive memory flash ya. Ini kecil ya ukurannya, seperti yang kita sering gunakan, yaitu flash memory atau flash disk ya. Kita sambungkan ke port USB ya, yang ada di sebagian besar PC dan di Macintosh juga ada ya. Nah, ini drive memory flash. Jadi ada 3 macam bentuknya. Kemudian untuk yang terakhir adalah online secondary storage ya. Ini memungkinkan kita menggunakan internet ya untuk membuat cadangan data ya. Biasanya ada vendor tertentu yang menyediakan akses ke perangkat lunak yang memungkinkan Anda untuk mengunggah data ke server dari perusahaan tersebut ya. Nah, file ini biasanya dienkripsi ya untuk menjaga keamanannya ya, karena file-file ini adalah milik pribadi atau milik perusahaan yang disimpan ya di penyedia layanan cloud ya. Kalau sekarang ini mungkin Anda bisa memanfaatkan cloud yang free ya. Nah, tentunya tetap dijaga keamanannya, ada enkripsi dan sebagainya. Contoh di Mega NZ mungkin ya, di Drive ini juga ada fasilitas untuk enkripsi data ya, supaya data yang disimpan di cloud lebih aman ya. Nah, di sini kita juga harus pilih-pilih ya kalau kita menggunakan pencadangan data ini di secondary storage online ya. Kita hanya menggunakan file-file vital yang membutuhkan ketersediaan segera ya. Jadi kita upload file-file yang penting gitu, maksudnya yang kalau kita butuh segera itu langsung bisa kita dapat gitu ya. Misalnya kita sedang ada acara di luar gitu ya, sementara kita tidak membawa laptop atau kita tidak membawa hard disk eksternal misalnya ya. Nah, kita bisa mengakses online secondary storage ini melalui smartphone ya. Jadi dengan menggunakan smartphone yang biasanya kita selalu bawa itu ya, smartphone, sehingga kita bisa mengakses data tersebut ya. Nah, kemudian online secondary storage ini ya bisa juga ya dalam bentuk pita cartridge hard disk yang bisa dilepas, atau dalam bentuk disk zip, atau penyimpanan optik atau pita untuk cadangan yang normalnya digunakan ya. Itu biasanya menggunakan yang seperti itu kalau kita simpan secara offline ya. Nah, kemudian bagaimana future development untuk processing dan storage ya. Jadi pemrosesan dan penyimpanan sekarang ini ya mengikuti hukum Moore ya, yaitu dari Gordon Moore. Dia memperkirakan jumlah transistor pada chip silikon yang ada di sistem komputer itu akan selalu berlipat ganda setiap 18 bulan sekali ya. Nah, ini telah bertahan sejak tahun 1960-an ya. Jadi dari komputer 4004, komputer 8080, kemudian 8086 ya, sampai kelas Pentium, Pentium Pro, kemudian Pentium 2, kemudian Pentium 3 ya. Nah, ini menggunakan hukum Moore ini ya. Nah, jadi di situ ada peningkatan jumlah transistor yang dipasang di dalam chipnya ya, dari cuma 1000 kemudian ke 10.000, 100.000 sampai ke 1 juta. Nah, itu sudah mulai ke Pentium ini sudah sampai 1 juta sampai 2 juta. Kemudian di Pentium 4 itu sudah sampai 100 juta. Nah, sekarang ini sudah lebih lagi ya. Nah, kemudian untuk storage-nya bagaimana? Nah, storage dalam perkembangan future ke depan ya, ada yang berbentuk MRAM, ada yang OUM, ada yang nanoteknologi, ada optical computing, ada DNA computing, dan quantum computing.
Nah, untuk yang MRAM ini adalah RAM atau Random Access Memory magnetik yang menggunakan magnet yang sangat kecil ya daripada muatan listrik. Ya, jadi dia menggunakan teknologi magnetik yang ukurannya sangat kecil ya. Kemudian ada OM ya. OM ini adalah Ovonic Multiplied ya memory. Dia bisa menyimpan bit ya dengan menghasilkan berbagai level resistansi rendah dan resistansi tinggi pada material yang mengkilap ya. Jadi media penyimpanannya menggunakan sebuah material yang mengkilap yang nanti bisa dibaca ya dan bisa ditulis ya. Kemudian yang ketiga adalah nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini adalah sebuah peralatan atau mesin kecil yang bekerja pada tingkat molekuler ya. Jadi sangat kecil ya, senyawa atau molekul yang bisa membuat nanosirkuit. Ya, ini teknologi baru ke depan yang sedang dikembangkan yaitu nanoteknologi. Kemudian optical computing. Nah, optical computing ini komputasi yang menggunakan laser dan cahaya ya. Jadi tidak menggunakan listrik lagi, tetapi daya yang digunakan untuk komputasinya yaitu menggunakan laser dan cahaya. Kemudian DNA computing. DNA computing ini menggunakan untaian DNA sintetis ya untuk menyimpan data. Jadi mirip seperti DNA manusia, dibuat sintetis tiruannya gitu ya untuk bisa menyimpan data. Dan yang terakhir adalah quantum computing. Nah, quantum computing ini menggunakan teknologi mekanika kuantum dan dia bisa menyimpan informasi menggunakan status dari suatu partikel atau particle state-nya. Nah, ini teknologi yang dikembangkan dengan mekanika kuantum, yaitu quantum computing. Nah, itulah gambaran dari hardware dan perkembangannya dan future development-nya, pengembangan ke depannya sampai dengan saat ini. Teknologi ini masih dikembangkan ya, MRAM, OM, nanoteknologi, optical computing, DNA computing, dan quantum computing. Ini nanti akan dirasakan mungkin beberapa tahun atau beberapa belas tahun ke depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.